Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Sika Baila. Pembahasan kali ini aku mau coba kasih kasih apa sih namanya? Ya, aku mau kasih info atau cara gimana kita mau masuk kerja ke luar negeri, khususnya untuk Taiwan dan Hong Kong ya. Kita bahas satu persatu. Soalnya banyak banget. Kemarin aku share masalah job ke Taiwan. Tuh banyak nanya yang masih pemula, yang non atau yang belum pernah kerja di sana. Syaratnya tuh seperti apa? Apakah sama seperti kerja di Indonesia? Atau gajinya berapa? Tempat tinggalnya gimana? Makannya gimana? Jadi kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu umurnya minimal 19 tahun, itu minimal, harus sudah 19 ke atas. Maksimalnya ini umur nanti dibedakan ya, sesuai jobnya, sesuai pekerjaannya. Maksimal 40 tahun, nanti kita jelaskan maksimal untuk job apa, maksimal berapa, minimal berapa. Yang kedua, KTP, akte lahir, kakak, ijazah terakhir, sama surat nikah bagi yang udah nikah. Kalau yang belum nggak usah. Terus surat izin orang tua, suami atau istri. Kalau yang udah nikah pastinya suami atau istri ya. Kalau yang belum nikah ke orang tua. Itu untuk apa? Surat-surat itu untuk dokumen pengurusan kayak paspor, terus kayak apa sih namanya, ahli waris kalau nanti kita ada apa-apa di sana ya, pokoknya macam-macam lah. Ini ki derita ngoblok dewe jaluk saran karo bojone guyu tok. Oh, nek booming, nek viral oleh duit melu medeng. Lanjut lagi kita bahas job. Yang pertama ke Taiwan. Tadi kan dokumen, yaitu syarat penting ya, umur minimal sama surat-surat yang penting yang harus dilengkapi itu harus ada, gak boleh nggak ada. Terus yang kedua, job. Di sana itu ada berbagai macam job di Taiwan ya, khususnya saya bahas yang Taiwan dulu. Yang pertama ada job pabrik, job panti jompo, terus ART atau pembantu rumah tangga. Yang terakhir itu konstruksi dan kapal ya, ada lagi pelayaran. Soalnya yang saya tahu cuman itu, karena saya juga ex TKW, mantan TKW. Yang pertama job pabrik kebanyakan walaupun mungkin ada berita desas-desus pemerintah mau menggratiskan biaya, tapi kan itu belum terlaksana. Jadi kalau pabrik itu kita ada biaya tersendiri. Biayanya berapa itu masing-masing PT. Saya nggak mau menyebutkan nominalnya berapa. Yang jelas kalau pabrik ada pinjaman, ada, cuman harus ada modal sendiri, minimal berapa persen lah. Itu umurnya minimal 19 tahun, maksimalnya yang belum pernah kesana atau non itu 35 tahun. Kalau yang udah X sampai 40 tahun ya Mas ya, 40 tahun itu pabrik. Bisa laki-laki perempuan bisa masuk. Kalian mau pilih pabrik apa? Di sana tuh yang kalian cari itu kerjaan pasti yang banyak lemburnya ya. Makanya saran saya kalau misalnya mau ke PT, tanya jobnya apa. Misalnya kalau udah fix, kalian udah bener-bener niat pengen kerja, cari job yang banyak lemburan. Itu kalau niat dari Indonesia ya. Nanti kalau udah datang di sana belum tentu. Soalnya kebanyakan tuh terlena. Jadi kerja terus lembur, terus bosen, pengen main kayak gitu ya. Niat kalian dari rumah saja. Terus yang kedua, job konstruksi
konstruksi juga berbeda, biaya juga ada potongan, ada cash juga. Konstruksi itu kerjanya di lapangan. Oh tadi belum selesai yang pabrik ya. Yang pabrik nanti di sana tuh ya sistemnya kayak kalian tuh kalau khawatir di sana tuh tempat tinggalnya ngontrak apa ngekos apa-apa. Nah ini ya pertanyaannya. Jadi kalian di sana nanti udah terima beres. Misalnya gajinya sekarang kan tahun depan ada naik 25.000 NT. 25.000 NT itu kalau dikurusin itu 12,5 juta ya, kira-kiranya segitulah. Nah 25.000 NT itu pokok gaji, belum termasuk lembur. Nah misalnya kalian banyak lembur per jamnya berapa, itu kan nanti dijelasin ya, setiap PT ada kontrak kerjanya ditulis nanti setiap jamnya berapa NT, 1 bulan jadi dapat berapa NT. Nah nanti kalian tuh disatuin semuanya gajinya. Itu yang kalian dapat udah bersih, jadi udah dipotong satu mes kalian tempat tinggal, nggak ada ngontrak-ngontrak sendiri ya di sana. Terus makan, terus asuransi kesehatan, asuransi apa nih mas lupa. Pokoknya asuransi macam dadak bengek, kayak potongan agensi, potongan apa dadak bengek ya. Kalian terima gaji, kalau kalian lemburannya banyak kalian bisa terima sampai 30.000 NT lebih. Itu bersih ya, tinggal kalian buat bayar utang di Indonesia atau apa. Jadi kalau yang pikir, yang belum pernah pasti kan awam banget, gajinya berapa sih, kalau dipotong berapa, apa kita pegang apa enggak, apa kita bisa ngirim ke rumah, apa kita bisa megang buat jajan. Tenang aja, sekarang itu udah modern. Udah modern, jadi kalian walaupun dipotong buat bayar angsuran, kalian masih megang banyak, percaya. Soalnya zaman sekarang nggak kayak zaman dahulu, zaman awal-awal orang Indonesia kerja di Taiwan, enggak. Jadi kalian tenang aja. Untuk yang kedua, PRT atau pembantu rumah tangga ya. Ya, pembantu rumah tangga di sana tuh macam-macam. Mungkin umurnya minimal sama ya 19, maksimal itu 40 tahun bisa masuk. Khusus perempuan, nggak ada job PRT untuk laki-laki di Taiwan, nggak ada. Khusus perempuan. Di sana kalian gajinya emang berbeda dari pabrik. Kalau PRT itu masih 18.000 NT atau sekitar 8 juta. 8 juta nanti kalian misalnya kalian masuk ke PT ada potongan buat apa sih, dadak bengek kan. Kalian daftarnya kalau pembantu rumah tangga itu free alias gratis. Ada yang zero cost, ada juga yang masuk ke potongan. Kenapa? Beda-beda. Kalau misalnya kalian mau masuk ke zero cost, kalian yang pasti kalau yang udah X bisa lah ya, berani. Soalnya apa? Harus ngurus paspor sendiri, ngurus surat-surat dokumen sendiri. Tapi kalau misalnya yang belum sama sekali ke Taiwan atau ke luar negeri, pasti kan kalian butuh bantuan. Nah mendingan kalian masuk ke potongan aja, nanti kalian tinggal nunggu di PT belajar masalah surat-surat beres. Umurnya itu 19 sampai 40 tahun. Di sana kalian jobnya jaga ama akong atau istilahnya jaga nenek sama kakek. Di sana jaga nenek sama kakek juga nggak kayak di Indonesia, jadi khusus buat jagain orang tua aja, lansia. Kalau misalnya ada majikan yang nyuruh di luar job itu, kalian bisa protes, kenapa sih jobnya saya seperti ini, kok kerjaannya saya seperti ini ya. Kalian bisa protes ke duta besar di Taiwan, kedutaan besar Indonesia. Ya itulah, aku nggak ngerti istilah, bingung. Terus gajinya 8 jutaan lah ya, 8 jutaan, beda sama pabrik. Soalnya pabrik kan kerjanya Senin, tadi belum dijelasin ya masalah bekerja ya, dari Senin sampai Senin sampai Jumat ya mas ya. Iya, Sabtu ke Jumat. Senin sampai Jumat. Sabtu ke Minggu itu terhitung lembur kalau kalian mau lembur.
Kalau PRT nggak ada ya, kalian nggak tahu sekarang itu mungkin udah ada peraturan boleh libur tiap minggu, mungkin juga seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, belum denger ya. Yang aku tahu soalnya aku kan dulu ex pabrik, jadi aku belum begitu paham kalau bantu rumah tangga. Aku sih denger dari teman-teman cerita kalau PRT itu seperti ini, ada yang enak, ada yang enggak, tergantung nasib kalian. Jadi kalau PRT itu 0 biaya. Kalau yang ikut zero cost silahkan langsung datang ke PT, nanti kalian urus sendiri masalah paspor apa semuanya direkturnya. Tapi kalau kalian mau ikut potongan ke PT aja langsung, PT di mana kalian tinggal, bisa DM saya akan kasih tahu. Itu nanti proses potongan kalian juga dapat uang pesangon yang saya tahu ya. Itu untuk PRT. Yang terakhir yang ketiga ya, konstruksi job. Panti jompo belum. Panti jompo seperti pabrik sistemnya, nggak ada zero cost ya, jadi bisa masuk itu kayak dalam kategorinya perawatan ya, soalnya nanti kalian di sana jaga lansia juga sih. Di panti jompo kan lansia orang tua semua. Nah, kalian masuknya juga ya mungkin biayanya lebih rendah, bisa potongan bisa cash. Kalian cari aja PT-PT yang sudah terdaftar, yang resmi ya, yang resmi. Dan kalian kalau dimintai biaya di awal itu jangan pernah mau, itu nanti takutnya penipuan. Itu cari PT yang resmi yang amanah. Panti jompo sama, gajinya sama seperti pabrik, kerjanya juga sama, ada liburnya juga, tapi nggak setiap minggu ya, mungkin kalian ganti shift soalnya jaga lansia. Gajinya juga sama seperti pabrik, yang beda tuh PRT aja. Terus yang terakhir itu job konstruksi. Kalau job konstruksi itu job lapangan, kayak proyek bikin gedung kayak gitu, ngelas. Ada supir ya mas ya, maksimal umur berapa mas? 40. Terus masuknya biayanya juga lebih rendah dari pabrik, potongannya juga sama, cuman ya itu kerjanya di lapangan, terjunnya ke lapangan langsung. Kalau di pabrik kan di dalam, terus dapat libur, dapat lembur. Bedanya cuman apa sih ya, sebenarnya sama aja. Kalau kalian niatnya ke Taiwan kerja apa aja, gak usah pilih-pilih, gak ada bedanya. Yang penting niat, benahin diri, aku mau cari duit. Kebanyakan tuh keblinger, ngobrol santai aja kayak gini ya. Jadi kebanyakan itu kalau para pejuang ente ya, emang sih kayak kata ada yang komen di medsos aku, laki-laki perempuan kalau ke Taiwan itu kebanyakan keblinger ya, nggak sesuai, nggak tepat sama impian pertamanya dia mau ngapain, mau cari apa. Ternyata di sana di rumah punya suami atau istri, di sana punya lagi ya. Itu tergantung masing-masing orang ya. Jadi nggak semua, nggak tahu ini nanti suami aku. Nggak semuanya. Jadi kalian itu nggak usah pesimis, nggak usah takut. Kalau misalnya awalnya udah kerja, niatnya kerja, di sana cari duit, mudah-mudahan yang belum punya suami atau istri ketemu jodoh di sana yang baik. Terus kalau yang udah punya suami atau istri, itu kerja yang bener buat nafkahin anak-anaknya di rumah. Nah, jadi gak usah berpikiran yang negatif, pikirnya positif aja. Soalnya apa, zaman sekarang ya, kita mau kerja tuh susah, dipersulit. Di Indonesia aja kita bingung mau kerja apa, caranya gimana ya. Kalau kalian udah nekat cari uang buat modal awal, nggak apa-apa. Modal awal itu nanti 5 bulan 1 tahun pun udah lebih, nggak nyampe 1 tahun kalian bisa balik modal, bisa bayar utang yang buat modal kamu ke Taiwan. Oh iya, tadi ada pembahasan soal Hong Kong ya. Hong Kong sama, kalau nggak salah sama, nggak jauh beda. Kalau kalian bingung mau ke PT mana, nanti aku tulis deskripsi di link ya.
silakan DM aja, kolom komentar gak apa-apa, nanti lanjut ke WA. Untuk daerah saya ya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, nanti saya bantu. Soalnya saya dulu juga ex Taiwan 6 tahun. Apa sih suka dukanya di sana? Seneng, ini ya seneng, nggak ngerasa susah. Mau jalan tinggal jalan, mau makan apa tinggal makan, mau tidur tinggal tidur, kerja ya kerja. Kalau nanya dapat apa, udah 6 tahun di sana, yang jelas gak dapat apa sih, kita dapat pengalaman ya, dapat kayak gini lah. Mau dapat apa, yang penting kita bisa nafkahin anak kita. Jadi kalau misalnya persepsinya 6 tahun udah bisa bikin rumah tingkat 6, tingkat 7, salah. Gak semudah itu, butuh perjuangan. Kayaknya udah cukup ya. Itu tadi penjelasan dari saya, syarat-syarat dokumennya. Terus kalau yang mau ke pabrik konstruksi panti jompo, jangan lupa persiapkan dananya. Jadi dana itu bukan cuman buat kita bikin dokumen kayak paspor apa macam-macam, tapi buat perjalanannya, nanti buat ke mana, ngambil ke ID-nya, ke kantor kecamatannya, kantor apa sih mas, jenis kantor apa mas? Kantor apa sih ID? Oh ya, di snaker ya, bolak-balik kayak gitu kan butuh biaya, butuh bensin, butuh makan, butuh minum es, itu aja disiapin. Jadi nggak usah mikir yang segini juta udah, ya udah masuk ke sananya buat beli tiket, buat terbang, buat apa sih, dedek bengek lah. Nanti kalian kalau misalnya saya jabarkan di sini ya harusnya dijabarkan, cuman kan rada ribet lah ya, rada sensitif. Jadi saya cuma jelasin seperti itu aja ya. Jadi suasananya kalau misalnya kalian pengen bener-bener berangkat tapi kok kendala dana, usaha, ikhtiar, Bank BRI itu masih banyak di zaman, masih tersedia puluhan miliaran. Gak usah bingung, yang niat ayo berangkat, enak di sana, dijamin nyampe sana gak bakalan mau pulang. Sekarang malahan apa, masa sekarang di sana tuh pada gaya pada beli motor tuh. Sepeda motor di Taiwan, hebat kan orang Indonesia bisa merajai negara Taiwan. Kalian lihat sendiri. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komennya ya. Pantau terus channel Sika Baela. Kalau kalian ada pertanyaan, besok saya bikin video lagi mengenai seputar TKW, TKI. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa.